Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semua, salam sejahtera bagi kita semua. Sebelumnya, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Bapak Edwin Panjaitan Jonathan selaku dosen pengampu mata kuliah pengantar bisnis. Mohon izin ya teman-teman, perkenalkan saya Melinda Anggrani, mahasiswi Universitas Pertiwi Karawang kelas Weekend. Di sini saya ingin memaparkan salah satu materi di pengantar bisnis nih teman-teman. Salah satunya yaitu tentang mengelola bisnis. Nah, sebelum kita memulai bisnis, tentunya kita harus memahami dulu ya teman-teman, apakah sih itu bisnis? Jadi, bisnis adalah kegiatan yang dilakukan oleh individu maupun kelompok dengan tujuan untuk memperoleh laba atau yang biasa kita sebut dengan keuntungan. Ada juga yang berpendapat menurut Hughes dan Kapper nih teman-teman, bahwa bisnis merupakan suatu kegiatan individu yang terorganisasi untuk menghasilkan dan menjual barang dan jasa guna untuk memenuhi kebutuhannya. Perlu kita ketahui ya teman-teman, apabila kita ingin mengelola suatu bisnis, tentunya kita harus mengetahui dulu nih, apa saja sih yang harus kita ketahui. Nah, berikut adalah beberapa hal yang harus kita ketahui dalam mengelola bisnis, yaitu seperti proses manajemen, tipe-tipe manajer, peran dan keterampilan manajemen, manajemen strategi, manajemen krisis, dan budaya perusahaan. Yang pertama itu ada proses manajemen yang terdiri dari fungsi manajemen, seperti perencanaan, di mana fungsi ini menentukan apa yang harus dilakukan organisasi dan bagaimana dalam melaksanakannya. Fungsi perencanaan ini melibatkan penetapan tujuan dan sasaran, menentukan tindakan yang diperlukan untuk mencapainya, dan mengidentifikasi sumber daya yang diperlukan untuk melaksanakan tindakan-tindakan tersebut. Nah, yang kedua itu ada pengorganisasian. Fungsi ini melibatkan pengaturan sumber daya kegiatan dengan cara memfasilitasi pencapaian tujuan dan sasaran yang ditetapkan selama proses perencanaan. Hal ini termasuk membuat deskripsi pekerjaan, mendelegasikan tugas, dan membangun hierarki otoritas. Yang ketiga itu ada pengarahan, di mana manajer bekerja untuk memandu dan memotivasi para karyawan untuk mencapai sasaran perusahaan. Hal ini termasuk berkomunikasi dengan karyawan, memberikan umpan balik, dan menyelesaikannya. Dan yang keempat itu ada pengendalian atau controlling, di mana proses ini tuh memantau kinerja perusahaan untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mencapai sasarannya. Fungsi ini melibatkan pemantauan kinerja dan membandingkan dengan tujuan dan sasaran tindakan korektif bila diperlukan. Dengan memahami dan menerapkan fungsi-fungsi manajemen, manajer dapat secara efektif mengelola bisnis mereka dan mencapai tujuan mereka. Seorang manajer bertanggung jawab untuk mengelola bisnis dan memastikan bahwa bisnis tersebut berjalan dengan baik. Nah, bagaimana sih cara menjadi seorang manajer? Singkatnya, menjadi seorang manajer itu membutuhkan kombinasi tugas, peran, keterampilan, dan kualitas pribadi serta pendidikan. Manajer harus dapat merencanakan, mengatur, mengawasi, mengevaluasi, dan memimpin timnya secara efektif untuk mencapai tujuan perusahaan. Mereka juga harus memiliki keterampilan, komunikasi, interpersonal, pengambilan keputusan, pemecahan masalah, dan manajemen waktu yang baik, serta kualitas pribadi seperti integritas dan sikap positif. Akhirnya, manajer dapat memperoleh dan keterampilan mereka melalui pelatihan dan pendidikan. Selanjutnya itu, kita harus mengetahui tipe-tipe manajer dan mengelompokkannya sesuai dengan tingkatan dan bidang tanggung jawabnya. Selanjutnya yang perlu kita ketahui dalam mengelola bisnis yaitu adalah bidang-bidang manajemen. Yang pertama itu ada manajer sumber daya manusia, di mana sebagian besar perusahaan memiliki manajer sumber daya manusia untuk merekrut dan melatih karyawannya serta mengevaluasi kinerja dan menetapkan besaran kompensasi. Yang kedua itu ada manajer operasi. Manajer operasi ini merujuk pada sistem yang digunakan oleh perusahaan yang memproduksi barang dan jasa. Manajer operasi bertanggung jawab atas produksi persediaan dan pengendalian kualitas, juga tugas lainnya. Kemudian yang ketiga itu adalah manajemen pasar. Manajemen pasar ini meliputi pengembangan penetapan, harga promosi, dan distribusi barang dan jasa.
Yang keempat itu ada manajer informasi, di mana manajer ini sebagai posisi manajerial yang cukup baru di banyaknya perusahaan manajerial informasi. Hal ini merancang dan menerapkan sistem untuk menggabungkan, menyusun, dan mendistribusikan informasi. Dan yang terakhir itu ada manajer keuangan. Manajer keuangan di mana hal ini berguna untuk merancang dan mengawasi fungsi akuntansi beserta sumber daya keuangannya. Peran dan keterampilan manajemen. Manajer harus memainkan peranan tertentu. Nah, salah satunya yaitu peran menjadi manajerial, di mana peran-peran ini dibagikan ke dalam 3 kategori, yaitu interpersonal, informasional, dan desisional. Apa sih peran interpersonal itu? Jadi, peran interpersonal yaitu peran manajerial yang mencangkup panutan, pemimpin, dan penghubung. Peran ini seringkali melibatkan manajer sebagai seorang koordinator atau menghubungkan berbagai individu, kelompok, atau organisasi. Yang kedua itu peran informasional. Peran ini mencangkup pemantau, diseminator, dan juru bicara. Nah, pada peran informasional ini terbagi menjadi 3 ya teman-teman. Yang pertama itu adalah pemantau, kemudian ada diseminator informasi, dan yang terakhir yaitu juru bicara. Nah, peran manajerial yang ketiga itu ada peran desisional, di mana peran manajerial yang mencangkup wirausahawan, menangani gangguan, mengalokasikan sumber daya, dan negosiator. Peran desisional terbagi menjadi 4 teman-teman. Yang pertama itu ada manajer yang berperan sebagai wirausahawan, yang kedua manajer sebagai pihak yang menangani gangguan, dan yang ketiga mengalokasi sumber, dan yang keempat itu negosiator. Berbagai keterampilan manajemen dasar selain menjalankan sebagai peran, manajer juga membutuhkan sejumlah keterampilan khusus. Jika ingin berhasil, beberapa keterampilan manajemen dasar yang penting antara lain yaitu keterampilan teknis, interpersonal, konseptual, diagnostik, komunikasi, pengambilan keputusan, dan manajemen waktu. Perlu diketahui teman-teman bahwa manajemen strategi yaitu proses yang membantu organisasi untuk memelihara susunan yang efektif. Atau inilah yang disebut dengan strategi, yaitu sejumlah rencana organisasi untuk mengimplementasikan keputusan yang dibuat dalam rangka mencapai sasaran organisasi. Nah, tujuan dari penetapan sasaran itu sendiri terbagi menjadi 4. Yang pertama itu penetapan sasaran memberikan arah dan panduan bagi para manajer di semua tingkatan. Yang kedua yaitu penetapan sasaran membantu perusahaan mengalokasikan sumber dayanya. Kemudian yang ketiga, penetapan sasaran membantu dalam membangun budaya perusahaan. Dan yang keempat yaitu penetapan sasaran membantu manajer dalam menilai kinerjanya sendiri. Dalam mengelola bisnis tentunya kita perlu mengetahui jenis-jenis strategi. Yang pertama yaitu ada strategi korporat, strategi bisnis atau persaingan, dan yang terakhir strategi fungsional. Selain kita mengetahui jenis-jenis strategi, ada juga yang perlu kita perhatikan nih teman-teman dalam mengelola bisnis, yaitu merumuskan strategi. Langkah pertama dalam merumuskan strategi yaitu dengan cara menetapkan sasaran strategis. Yang kedua, menganalisis organisasi dan lingkungan. Kemudian yang ketiga, mencocokkan organisasi dan lingkungannya. Perlu kita ketahui juga ya teman-teman, dalam mengelola bisnis kita harus tahu dulu nih perencanaan kontingensi dan manajemen krisis dalam dunia bisnis. Perencanaan kontingensi sendiri yaitu perencanaan terhadap terjadinya suatu perubahan. Perencanaan kontingensi juga mengidentifikasi cara-cara perusahaan merespon perubahan manajemen krisis yang melibatkan metode-metode organisasi dalam menghadapi situasi darurat. Dan yang terakhir yang dapat kita ketahui dalam mengelola bisnis yaitu perkembangan dan menjelaskan pentingnya budaya perusahaan. Setiap perusahaan pasti memiliki identitas unik ya teman-teman, atau biasa kita sebut dengan budaya perusahaan. Budaya perusahaan itu sendiri dapat membantu karyawan baru untuk belajar mengenai perilaku yang diterima dalam perusahaan tersebut. Selain itu, manajer harus secara cermat mempertimbangkan
jenis budaya perusahaan yang diinginkan bagi organisasi, dan kemudian memupuk kembali budaya itu dengan cara mengkomunikasikannya bersama setiap individu yang bekerja di sana. Jika suatu organisasi harus mengubah budayanya, organisasi itu harus mengomunikasikan alasan perubahan tersebut kepada karyawan beserta pelanggan. Nah, berhubung sekarang sudah jam berapa ini? Ya, mungkin itu saja teman-teman yang dapat saya paparkan pada materi pengantar bisnis ini tentang mengelola bisnis. Mohon maaf apabila ada perkataan yang kurang berkenan, karena sesungguhnya kesalahan itu datangnya dari kita dan kesempurnaan hanya milik Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang dapat saya paparkan mudah dipahami dan dimengerti. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.